Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian Masjid Mujahidin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan setelah kita bersama-sama menunaikan ibadah Salatul Asr tadi secara berjamaah. Dan sebagaimana keterangan kita sebelumnya, kita masih berada pada keterangan tafsir. Tadi telah disebutkan mereka orang-orang kafir, golongan kedua dari 3 golongan manusia yang Allah sebutkan dalam awal surah Al-Baqarah. Pertama adalah kaum mukminin dan yang kedua adalah orang kafir. Adapun yang ketiga nantinya disebutkan munafikin. Namun tentunya yang kedua, dengan melihat sifat dan mendengarkan keterangan-keterangan tadi, kita berdoa, kita berharap kepada Allah kita tidak dimasukkan dalam golongan tersebut, karena golongan tersebut amat celaka. Yani kalau kita sampai terjatuh dan kita masuk ke dalam golongan tersebut, kita adalah orang-orang yang amat merugi. Golongan berikutnya adalah munafikin. Munafikin, sebagaimana nanti kita akan dengarkan sifat-sifatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, Dzakara subhanahu wa ta'ala al-munafiqin lima kana amruhum yastabihu ala kathirin minan nas atnaba fi dhikrihim bisifatin muta'addida kullun minha nifaq kama anzala surata bara'ah
fihim wa surat al-munafikin fihim wa dzakarahum fi suratin nur wa ghairiha min as-suwar ta'rifan li ahwalihim litajannub aw litajtaniba wa yastaniba man talabbasa biha aidan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum munafikin di dalam surah Al-Baqarah ini dikarenakan perkara mereka kemunafikan dan orang-orang munafik ini tersamarkan di sebagian besar manusia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkannya dengan sifat-sifat yang semuanya tentunya padanya kenifakan atau kemunafikan. Atau Allah menyebutkan dengan berbilang sifat yang semuanya adalah sifat kemunafikan. Sebagaimana Allah juga menyebutkan, bahkan menurunkan surah Al-Bara'ah berkenaan dengan mereka. Demikian pula surah Al-Munafikin. Dan Allah menyebutkan tentang keberadaan mereka dan kerusakan mereka dalam surah An-Nur dan surah-surah yang lainnya, agar sanya kita semua mengerti tentang keberadaan mereka dan kemunafikan yang ada pada mereka, agar kita menjauhinya dan menjauhi orang-orang yang tertipu karenanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan tadi tentunya memberikan penerangan kepada kita kenapa Allah menyebutkan ayat yang menyebutkan munafik setelah sebelumnya mukmin dan setelahnya kafir, kemudian kafirin, kemudian setelahnya apa? Munafikin. Yaitu karena banyaknya di antara manusia yang tersamarkan perkara orang-orang munafik ini. Dan juga tentunya karena kemunafikan itu ada sampai nanti di akhir zaman. Kemunafikan itu ada sampai nanti di akhir zaman. Dan wal-iyadhu billah, kalau kita tidak mengetahuinya, kita bisa tertipu, terpengaruh, dan kita bisa akhirnya masuk ke dalam sifat kenifakan yang ada, wal-iyadhu billah. Diterangkan oleh para ulama dari 3 golongan yang ada, yang paling jelek adalah sifat munafik. Di sana ada kekufuran yang disebutkan sebelumnya, tapi itu tidak lebih jelek daripada munafikin. Kenapa munafik itu lebih jelek? Karena munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir atau kekufuran. Kalau kufur jelas, orang paham ini kufur. Tapi kalau an-nifaq, sebagaimana mana nifaq itu adalah menyamarkan kebatilan dan menampakkan kebenaran, atau menyamarkan kekufuran dan menampakkan keimanan. Sehingga orang-orang munafik zahirnya beriman tapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir tidak, orang kafir zahirnya kufur, ya hatinya tentunya sudah bisa dipastikan apa?
kubur karena dia memang mengkuburi Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah bagi kita. Tapi kalau munafik perkaranya samar. Sehingga itu dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat tersamarkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk jangan terburu-buru dan tergesa-gesa dalam masalah si fulan munafik dan tidak. Artinya menunggu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengetahui hati manusia. Kita tidak ada yang mengetahui hati manusia. Yang mengetahui hati manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah menerangkan siapa munafikin. Siapa munafikin? Wallahu a'lam bissawab. Sehingga itu sifat nifak ini lebih berbahaya. Kemunafikan itu lebih berbahaya daripada kekufuran. Dan diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala sebagaimana dinukilkan dalam Majmu' Fatawa, kebatilan semakin tersamarkan semakin berbahaya. Kebatilan semakin tersamarkan semakin berbahaya. Kalau kebatilan nampak, itu sebetulnya tidak terlalu berbahaya karena nampak. Walaupun bahaya, namanya batil tetap bahaya. Tapi semakin dia kabur dan semakin dia samar, semakin dia berbahaya. Dicontohkan oleh beliau, Asy'ariyah yang mengaku apa? Ahlu sunnah. Itu lebih berbahaya dari mereka yang notabene tidak mengaku ahlu sunnah, tapi memiliki penyimpangan-penyimpangan. Asy'ariyah padanya penyimpangan-penyimpangan, tapi samar di sisi manusia. Lebih berbahaya. Sehingga kata beliau, semakin samar, semakin berbahaya. Demikian nifak. Semakin samar, semakin berbahaya. Lebih bahaya daripada apa? Kufur. Lebih berbahaya daripada kekufuran. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga perlu bagi kita untuk mengetahuinya sebagaimana keterangan tadi. Agar kita berlepas diri dan menjauhkan diri dari sifat kemunafikan. Dan juga menolong mereka orang-orang yang sudah tertipu dengan kemunafikan. Ternyata dia sudah jatuh dalam keadaan dia tidak sadar. Dalam keadaan dia tidak sadar. Dan Allah mendatangkan sifat nifak. Sifat nifak pada hambanya ini. Ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kemunafikan pada hambanya ini. Agar supaya nantinya bisa tersaring. Mana yang betul-betul bersih dan mana yang masih padanya ada kekotoran dan kotoran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau menjadikan semua manusia beriman gampang. Tapi dengan hikmah Allah, dengan ilmunya Allah menciptakan ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang mukmin agar nantinya bersih. Disaring siapa yang betul-betul beriman, siapa yang bukan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan sejenis dari kemunafikan adalah zindiq. Adalah zindiq. Biasa kita dengar mungkin kalimat zindiq. Itu sejenis daripada kemunafikan. Yang kebanyakan kezindikan ini dibawa oleh orang-orang yang lebih mengutamakan akal dan hawa nafsunya. Akal dan hawa nafsunya. Wallahu a'lam bissawab. Dalam menolak ayat. Dalam menolak ayat, menolak hadis atau menolak nas. Ya, seperti kezindikan yang dibawa oleh orang-orang liberal. Dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam bissawab.
Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Subhanahu wa ta'ala, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Dan dari kalangan manusia ada yang mencoba mengatakan, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir. Padahal sebetulnya mereka tidaklah beriman. Mereka mencoba menipu Allah, mencoba menipu manusia, mencoba menipu kaum mukminin. Tapi mereka tidaklah dapat menipu kecuali terhadap diri mereka sendiri. Mereka menipu terhadap diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Wa ma yash'urun. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itulah kaum munafikin. Itulah kaum munafikin. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, an-nifaqu huwa izharul khair wa israrul asyar. Kemunafikan itu bisa dikatakan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Berkata Al-Imam Ibnu Jurayj, al-munafiq yukhalif qawlahu fi'lahu wa sirrahu wa alaniyatahu wa madkhalahu wa makhrajahu wa mashhadahu wa maghibahu. Orang munafik itu pasti didapati perkataannya dengan perbuatannya menyelisihi. Pasti didapati apa yang tampak pada dirinya menyelisih dengan apa yang ada dalam batinnya. Menyelisih apa yang ada dalam hatinya dengan apa yang dikeluarkan di lisannya, dan menyelisih apa yang menjadi persaksiannya dengan persaksian dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi hatinya sebetulnya menolak persaksian tersebut, tapi dia karena keadaan demikian memaksanya, dia terpaksa mengatakan dengan persaksiannya, tapi bukan karena iman, namun karena kufur yang ada padanya, membenci dan tidak menginginkan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wa huwa anwa'. Dan kemunafikan itu ada berbagai jenis, atau ada jenisnya, i'tiqadi wa amali, yaitu dikatakan kemunafikan i'tiqadi yang bentuknya keyakinan, dan ada yang namanya kemunafikan yang bentuknya sekedar amalan. Adapun yang i'tiqadi, wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu finnar, inilah yang menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam neraka kekal abadi selamanya. Kenapa? Karena dia mengkufuri Islam. Adapun amali, wa huwa min akbaridz dzunub. Adapun amali, yaitu adalah perbuatan sebesar-besar dosa. Sebagaimana akan datang keterangannya nanti insyaallah taala. Contoh misalnya dusta. Dusta itu adalah dosa besar. Dan dusta ini adalah amalannya munafik. Amalannya munafik. Demikian. Kalaupun dia bukan seorang yang meyakini dusta itu halal, tapi dengan dosa besar tadi, dia melakukan amalan nifak. Nifak apa? Amali. Kalau dia meyakini
dusta itu halal, itu berbahaya. Itu bisa menyebabkan kepada apa? Kekufuran. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi ada i'tiqadi, ada amali. Cuma para ulama mengatakan adapun sisi amali bukan berarti boleh-boleh aja karena tidak mengeluarkan dari Islam. Tetap tidak boleh. Dan dipandang oleh mereka para ulama yang sering melakukan amali kemunafikan amali ini, dikhawatirkan berimbas kepada i'tiqadnya. Dikhawatirkan berimbas kepada keyakinannya. Wal'iyadzubillah, dia jadi munafik karena seringnya melakukan amalan kenifakan amali tadi. Yang berikutnya keterangan mereka para ulama bahwa yang melakukan amali ini, kenapa sampai dikatakan ini munafik amali? Karena yang melakukannya adalah orang-orang munafik saja. Orang-orang munafik. Semua apa yang dikatakan amalan tersebut dilakukan oleh munafik. Wallahu a'lam bis-shawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama qala rahimahullah wa innama nuzilat sifatul munafikin fi suwar al-madaniyah lianna Makkah lam yakun fiha nifaq bal kana khilafuhu minan nas man kana yuzhir al-kufra mustaqrahan wa huwa fil batin mu'min. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa kana biha al-ansar min al-Aws wal Khazraj kanu fi jahiliyatihim ya'buduna al-asnama ala tariqah musyrikil Arab. Ketahuilah bahwasanya sifat-sifat munafik ini disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya, yaitu hanya dalam surah-surah Madaniyah saja. Dalam surah Madaniyah saja. yakni surah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun setelah berada di mana? Di Madinah. Adapun di Makkah tidak. Adapun di Makkah tidak. Ataupun ayat-ayat Makkiyah atau surah Makkiyah tidak ada. Tidak ada. Bahkan yang ada pada surah Makkiyah sebaliknya. Kebalikan dari munafik. Yaitu ada di antara manusia yang menzahirkan kekufuran tapi hatinya beriman. Kenapa dia menzahirkan kekufuran? Karena dia terpaksa. Terpaksa. Seperti